Oke, selamat malam para trader dari seluruh Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, nasabah GK Invest cabang Semarang. Kemudian selamat malam juga para YouTuber yang kebetulan pada malam hari ini sedang melihat live streaming kami di channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Oke, ketemu lagi dengan saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest cabang Semarang. Di hari ini sesuai dengan yang kemarin kita sampaikan, untuk hari ini, malam hari ini kita melanjutkan live trading di hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020. Nah, tentu saja dalam pergerakan instrumen keuangan untuk hari ini, khususnya yang di emas, nah ini soalnya banyak sekali transaksi emas ini, jadi hari ini emas tumben-tumbennya nih, range-nya lagi range kecil ya. Dia membentuk range kecil sekitar harga tertinggi 1912, harga terendahnya 1902. Jadi membentuk range sekitar 10 poin. Sekarang running di atas, masih mendekati di 1911, mendekati 1912. Nah, apakah harga emas akan terus naik atau dia akan terkoreksi? Nah, itu sangat menarik sekali karena nanti uh, stop loss dan take profit. Kemudian khusus untuk di mata uang, nah pusat perhatian pelaku pasar untuk sesi perdagangan Eropa hari ini itu pada kesepakatan Brexit. Nah, Brexit ini masih dalam tahapan negosiasi antara pemerintah Inggris, kemudian Komisi Uni Eropa, kemudian ditambah Parlemen Inggris. Jadi tiga lembaga ini sedang melakukan negosiasi beberapa poin-poin yang harus disepakati sebelum Inggris keluar dari zona Eropa di tanggal 31 Desember. Nah, beberapa menit yang lalu terlihat pergerakan GU, pound sterling USD. Nah, bagi Anda yang suka transaksi pound sterling USD, GJ juga sama, dia bergerak seperti roller coaster, jadi dia naik turun sangat cepat sekali. Sempat naik sampai di 1.2960-an, kemudian tarik turun lagi di 1.2860-an, 600 lah ya, 5 digit, 1.28.600-an, kemudian sekarang bergerak di atas 1.29.000. Nah, ini jadi pound sterling ini masih cukup sensitif terhadap komentar dari pejabat yang ikut dalam perundingan atau negosiasi Brexit ini, entah itu Komisi Uni Eropa, entah itu pejabat dari Parlemen Inggris atau pejabat dari pemerintah Inggris. Nah, cuman beberapa menit yang lalu ada beberapa pejabat yang menyampaikan ke publik bahwa kesepakatan kemungkinan Inggris keluar dari zona Eropa tanpa kesepakatan. Nah, hal itulah membuat harga pound sterling atau GU turun begitu cepat di bawah 1.29.000 sampai di 1.28.070-an, 700-an. Nah, kemudian sekarang angkat lagi naik sampai di atas 1.29.000. Nah, jadi simpang siur pejabat saling memberikan pers conference atau pidato di publik melalui Reuters, dan ini direspon oleh pelaku pasar dengan pergerakan cepat dari pound sterling atau GU. GJ juga sama. Jadi mata uang yang menjadi pusat perhatian sore kali ini atau menjelang sesi pembukaan Amerika ini adalah pound sterling. Jadi dia bergerak sangat volatile sekali. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan menyukai pergerakan pound sterling, entah itu GJ, entah itu GU, entah itu GA, pound sterling Aussie, atau pound sterling Swiss, atau pound sterling Kanada,
harap berhati-hati karena volatilitasnya sangat tinggi sekali. Kalau toh misalnya open posisi memaksakan untuk mengambil di tengah volatilitas yang cukup tinggi ini, buy atau sell, profit langsung cepat keluar. Nah, daripada nanti ketarik, floating minus kan, nah sangat apa namanya lumayan juga sih, karena tarikannya juga sangat tinggi sekali kan gitu. Naik turunnya juga volatilitasnya sangat tinggi sekali, sangat besar sekali. Jadi bagi Anda yang saat ini masih transaksi pound sterling, harap berhati-hati. Kemudian Anda yang mungkin tidak ingin mengambil risiko karena di tengah ketidakpastian Brexit, apakah deal atau no deal itu ketidakpastian Brexit itu yang membuat harga pound sterling naik turun. Nah, mungkin Anda tidak mau berisiko untuk menerima volatilitas pound sterling yang sangat tinggi. Ya, mungkin bisa cari mata uang yang aman-aman aja lah ya. Mungkin UJ atau mungkin USD Swiss atau USD Kanada yang gerakannya yang sedikit santai lah ya, tidak ada hubungannya dengan pound sterling. Nah, itu bisa Anda manfaatkan. Tergantung dari apakah pair itu ada peluang atau tidak. Apakah ada momen untuk kita sinyal buy atau sinyal sell. Nah, kalau misalnya keluar sinyal buy atau sinyal sell dan menurut Anda itu memungkinkan untuk mungkin akurasinya lumayan ini mau buy nih, ternyata harganya mau naik. Nah, silakan Anda ambil. Tapi jangan lupa untuk pembatasan risiko juga tetap diperhatikan. Risk management, money management harus Anda perhatikan. Modal, kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Jangan terlalu percaya diri kalau misalnya mungkin wah ini bagus nih. Nah, itu biasanya sih mungkin 1 kali 2 kali dapat lah ya, tapi kalau nanti beberapa kali, nah takutnya nanti kalau pas kebetulan mungkin analisanya pas miss, nah itu kan iman-iman kalau kita pakai lot besar. Mungkin paling tidak bijak lah ya, bijak dalam menggunakan jumlah lot, kemudian modal juga diperhatikan. Kalau misalnya mau main lot besar, ya mungkin modalnya juga harus dibesarkan. Nah, supaya kalau misalnya terjadi swing harga, kita bisa mempertahankan open posisi. Seperti itu. Kemudian untuk hari ini ada beberapa data ekonomi yang dirilis. Itu untuk nanti jam 19.30, setengah 8, sebentar lagi, 30 menit lagi. Itu nanti akan dirilis retail sales dari Amerika. Dari prediksinya untuk yang bulanan kemungkinan ada kenaikan. Dari data yang terakhir 0,6%, prediksi analis naik ke 0,7%. Karena retail sales ini termasuk bintang 3 lah ya, high impact. Jadi saya rasa untuk pengaruh terhadap pergerakan emas atau USD ini juga sangat berfluktuatif sekali. Jadi bagi Anda yang saat ini ada open posisi yang kebetulan lawan USD, nanti diperhatikan jam 19.30 kalau misalnya mungkin pergerakannya searah dengan open posisi Anda, itu sih nggak masalah. Kita nggak usah cerita lah ya, karena profit pastinya. Tapi yang jadi cerita adalah ketika pergerakan harga berlawanan dengan open posisi Anda. Nah, itu apa yang harus Anda lakukan? Nah, disitulah sangat penting sekali. Risk management, money management Anda harus kuasai supaya ketika terjadi analisa yang salah dengan pergerakan harga, tidak kompak maksudnya lah ya, tidak kompak dengan open posisi kita terhadap pergerakan harga. Nah, itu apa yang harus Anda lakukan tuh? Paling tidak Anda sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai risk management dalam bertransaksi di forex atau di komoditas atau di saham sama di CFD. Kemudian nanti jam 9 malam juga akan dirilis data dari Amerika juga, sentimen konsumen. Itu termasuk kategori bintang 3, jadi kemungkinan akan membuat pergerakan USD sedikit bervolatil, naik turunnya juga lumayan. Kalau selisihnya agak lebar mungkin pergerakannya lumayan, tapi kalau misalnya selisihnya cuma tipis sekali ya paling pergerakannya ya sedikit lah ya, ya begitu banyak. Dari data yang terakhir itu 80,4, kemudian prediksi analis malam ini di 80,5. Nah, jadi kemungkinan ada kenaikan sebesar 0,1. Nah, tapi kita juga perlu lihat aktualnya nih gimana nih, apakah benar-benar sesuai prediksi analis penguatan USD atau pelemahan untuk USD. Nah, sangat menarik sekali. Jadi jam setengah 19.30, setengah 8 malam itu nanti retail sales prediksinya kemungkinan ada penguatan untuk US,
kemudian jam 9 malam ada sentimen konsumen, itu juga diprediksi kemungkinan ada penguatan untuk USD. Tapi itu semua kembali lagi kita perlu melihat aktualnya seperti apa. Nah, itu sangat menarik sekali. Oke, mungkin gambarannya untuk itu gambarannya seperti itu untuk hari ini. Jadi sesi perdagangan Eropa ini masih diwarnai oleh negosiasi Brexit, simpang siur apakah dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan. Nah, tapi dari Komisi Uni Eropa tadi saya lihat di beberapa website mengatakan bahwa Inggris masih memiliki peluang, Inggris masih memiliki waktu untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Nah, kurang lebih ada sekitar 10 minggu sampai nanti menjelang tanggal 31 Desember itu masih ada peluang. Dan untuk minggu depan tadi saya baca dari salah satu website itu dari Komisi Uni Eropa nanti akan mengadakan negosiasi di Inggris, di London. Nah, jadi mereka akan bertemu di Inggris untuk minggu depan, nanti dibahas lagi di meja perundingan dari tiga lembaga ini apakah nanti menghasilkan kata sepakat atau tidak. Yang jelas Inggris masih diberi waktu sampai nanti 31 Desember, kurang lebih sekitar 10 mingguan lah ya. Itu masih agak panjang. Tapi kalau pembicaraannya tidak intensif ya saya rasa Komisi Eropa pun juga melepas Inggris tanpa kesepakatan. Nah, itu akan berdampak terhadap pound sterling yang akan melemah kalau tanpa kesepakatan. Tapi kalau misalnya ada deal-dealan, ada kesepakatan, nah itu akan membuat harga pound sterling akan semakin menguat, paling tidak 1,32 atau 1,33. Nah, seperti itu. Jadi itu pembahasannya. Sekali lagi bagi Anda yang transaksi pound sterling agak sedikit berhati-hati, masih sensitif terhadap pembahasan negosiasi Brexit. Oke, saya rasa tidak perlu banyak saya berbicara, kita langsung saja ke analisa teknikal yang akan nanti disampaikan oleh teman saya, Hans Junior. Jadi Anda silakan mempersiapkan pensil, mempersiapkan ballpoint, dan mempersiapkan kertas. Siapa tahu dari analisa beliau ini, Anda mungkin tertarik untuk mengambil peluang tersebut. Entah itu buy atau sell, stop loss, take profit, juga ada. Kemudian pasang limit, buy stop, sell stop, itu nanti akan disampaikan oleh teman saya Hans Junior. Oke, silahkan Anda simak untuk analisa kita live trading di malam hari ini, hari Jumat tanggal 16 Oktober. Waktu dan tempat, saya persilakan untuk teman saya Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal. Halo semua, terima kasih waktunya Pak Rudi. Bentar saya pasang dulu. Oke, tes. Ya, jadi seperti biasa malam ini kita akan membedah lagi ya bagaimana keadaan market saat ini. Malam ini akan kita bedah. Jadi sebelumnya seperti biasa kita akan menjelaskan bahwa ini adalah sebuah live trade, sebuah pendekatan analisa. Saya memiliki metode analisa yaitu action, terus kemudian Fibonacci, Elliott Wave, gitu kan. Ada support and resistance. Tapi ini hanya sebuah pendekatan. Makanya kita kasih disclaimer bahwa kemungkinan juga ada arah market juga kemungkinan tetap dua gitu ya, nggak cuman sesuai analisa saya gitu maksudnya. Jadi gunakan standar lot yang sesuai money management masing-masing. Bentar saya settingin dulu trading view-nya. Jadi ini TradingView adalah sebuah platform karena kemarin ada salah satu nasabah ya tanya bagaimana cara menggunakan TradingView. Nah itu TradingView adalah sebuah platform yang platform analisa seperti MetaTrader gitu ya, cuman lebih bisa fleksibel karena online, servernya bisa dibawa kemana-mana, dibuka dimanapun bisa gitu ya.
Oke, ini trading view-nya kita buka seperti biasa dari indeks dolar dulu. Indeks dolar ternyata sesuai strategi kita pertama, yaitu apabila kemarin bagi yang ikut live trade kemarin ya, apabila SND ini nggak jebol, ini akan menjadi titik poin 4, kemudian dia akan melanjutkan penurunan gitu ya. Harga sekarang udah mulai turun, jadi strateginya adalah pelemahan indeks dolar atau USD gitu. Jadi targetnya masih jauh nih untuk indeks dolar atau USD ini untuk turun. Apabila benar-benar akan turun, memang ada beberapa benteng terdekat di 93.502 atau di 93.315. Nah, itu target-targetnya yang dekat itu mungkin cukup kuat, akan tetapi memang secara major itu DXY atau indeks dolar di time frame H4 ke atasnya itu dia akan turun ya, gitu. Turunnya cukup jauh untuk indeks dolar. Oke, berarti strateginya udah confirm ya, ternyata malam ini indeks dolar kembali turun. Tadi siang saya sempat ragu sebenarnya, karena memang marketnya benar-benar sepi, wait and see gitu ya, menunggu keputusan dari Brexit terutama. Kemudian ada juga faktor election, kemudian corona. Jadi kemarin juga ada bill out gitu ya. Jadi hari kemarin itu tadi siang itu market sempat sepi, makanya saya sempat ngeluarin statement bahwa belum ada pattern bahwa yang menunjukkan indeks dolar akan turun gitu ya. Tapi ini kebetulan sekarang di live trade patternnya udah mulai terbentuk turun. Jadi mari kita cari mungkin ya open posisi yang bisa memanfaatkan penurunan indeks dolar. Dimulai dari seperti biasa, permintaannya adalah XAUUSD. Nah, untuk XAUUSD sendiri kemarin kita udah buy now transaksinya. Bagi yang mengikuti live trade dari kemarin, posisinya masih open harusnya di TP1-nya kemarin kalau nggak salah di 1914, udah hampir kena. Cuman untuk XAUUSD ini pergerakannya harganya akan, kalau saya 1960-an lah. Tapi mungkin yang terdekat di 1940-an. 35 sampai 40 itu target sebelum ke 60 gitu ya. Jadi XAUUSD ini ada target secara relatifnya mungkin memang up-nya cukup jauh, middle up-nya cukup jauh nih. Cuman harus ada beberapa barrier-barrier yang harus dilewati. Barrier pertama ada di 1916, kemudian ada lagi di 1930-an lah, 30, kemudian di 1935 sampai 40. Nah, itu baru kalau itu lolos semua mungkin kita bisa lanjut ke 1950 sampai 60-an. Jadi arahnya memang udah benar, strateginya pelemahan indeks dolar. Nah, ini kita open di mana? Apabila mau buy now sebenarnya ya patternnya udah breakout ya, tapi ini belum closing, jadi mungkin nanti baiknya menunggu candle satu ini closing kalau misalnya mau buy. Tapi bagi yang mau mengambil resiko, it's okay kita buy now. Tapi pakai SL pendek aja, biasanya gitu sih. Di bawah SND terdekatnya. Kalau mau buy now, SL-nya dari 1901. Untuk yang sekarang XAUUSD ya. Karena at the moment harga udah mulai naik. Kita buy now nggak apa-apa, tapi ada SL di 1901-an. Kemudian take profitnya ada di untuk XAUUSD ya, untuk gold. Take profitnya ada di 1937.
Nah, itu XAUUSD. Tapi lebih tepatnya kita coba ukur pakai Fibonacci expansion. Itu bisa untuk mengukur kenaikan ini, detailnya nanti targetnya sampai mana. 1942. Oke, targetnya TP-nya kita di 1942 aja. Buy now XAUUSD TP ada di 1942. Bagi yang mau Bapak Ibu yang mengikuti silahkan. Tapi asal ya, karena udah cukup tinggi, asalnya di bawah SND terdekatnya di 1901. Oke, itu untuk XAUUSD saya tulisin. XAUUSD buy now TP ada di 1942, asalnya di 1901. Oke. Baiknya memang kita sebenarnya menunggu closing candle, tapi kalau mau buy now nggak apa-apa, kita SL di bawah SND terdekatnya. Karena memang patternnya DXY udah cukup confirm ya, tadi kita lihat cukup confirm bahwa ini akan melanjutkan penurunan, dan target penurunan saya memang masih agak jauh malah masih jauh, jadi bukan agak lagi, masih jauh. Jadi strateginya keep buying XAU, euro keep buying. Memang dari kemarin apa namanya, kita euro masih sempat keseret ya buyingnya, jadi tapi kita menggunakan SL pendek-pendek untuk euro. Kemudian kita lihat euro USD. Nah, ini sinyal kemarin juga sempat kita buy ya. Target TP-nya ada di 1.17890. Cuman ini harga udah tinggi banget kalau kita mau entry, yang bagi yang belum entry. Ini saya belum berani ya untuk kasih signal buy now karena SL-nya cukup jauh gitu. Tapi bagi yang berminat ya silakan buy now, SL-nya sama aja sama analisa kemarin ya, signal kemarin ada di 1.16839, itu di bawah SND terdekatnya. Dihitung dulu pipsnya berapa tuh, kemudian dikalikan lot yang diambil, kalau memang oke, I take it ya silahkan ambil gitu ya. Sebenarnya target kenaikannya juga masih jauh untuk euro USD. Ada di 1.19600. Itu TP yang jauh ya, tapi TP dekatnya ada di 1.17890. Mungkin kita keluarin signal nggak apa-apa untuk yang sekarang, cuman memang SL-nya agak jauh. Euro USD buy now, TP-nya di 1.17.890. Itu TP1, TP2 ada di 1.19600. SL-nya ada di 1.16839 untuk euro USD. Jadi memang baru bisa confirm malam ini ya, kita patternnya mulai terbentuk lagi bahwa memang DXY akan melemah begitu. Bagi Bapak Ibu yang ada request analisa silakan. Kemudian biasanya yang lagi rame nih pound sterling gitu ya. GBP-JPY, oke. GBP-JPY dulu.
Kita analisa pound sterling USD dulu ya, karena memang apa namanya, saling berkaitan di pound sterlingnya. Untuk GBP/JPY analisa saya, setup analisa saya belum cukup kuat, tapi bisa di mirroring dari pound sterling USD. Kalau pound sterling USD secara indeks dolar memang akan melemah gitu ya. Sebenarnya target penurunan saya itu di 1.27646 untuk pound sterling. Cuman ini kita harga tadi sempat berhenti di 1.28788. Ini ada support yang cukup kuat juga walaupun nggak fresh. Tapi yang paling fresh ada di 1.27646. Itu yang paling fresh. Tapi di support yang nggak fresh aja tadi harga juga langsung mantul kembali rebound naik ya. Karena memang indeks dolarnya melemah tajam gitu ya. Nah, itu target penurunannya ke situ. Tapi kalau memang naik, kalau memang jadi naik pound sterling USD itu, ini saya nggak kasih sinyal pound sterling tapi hanya pemetaan ya, karena memang udah kita sering gambarkan. Saya belum berani kasih gambaran sinyal lah, kasih sinyal pound sterling USD atau pair pound sterling. Kenaikannya bisa sampai 1.32550 untuk pound sterling USD, itu mencari daerah QM level bagi Bapak Ibu. Kemarin sudah sedikit dijelaskan tentang QM level gitu. Jadi kenaikannya ada potensi sampai 1.32550. Ini analisa majornya ya. Jadi ini support-supportnya areanya seperti ini range areanya. XAU tadi kita udah jelaskan, target kenaikannya ada di 1960 yang paling jauh, tapi kita TP-nya ada di 1942 itu karena ada level Fibonacci expansion di situ yang pertama lah istilahnya. Jadi apabila 1927-an atau 1930 break, XAU USD akan ke 1942 gitu. Jadi target kenaikannya levelnya 1930 dulu baru ke 1942. Cuman memang sebelum ke 1930 di antara 1920 sampai 1915 itu cukup lebar, ada area SND-nya. Tapi makanya memang kita pakai SL ada di 1901. Jika buy now XAU USD buy now it's okay, nggak apa-apa. Karena patternnya pelemahan indeks dolar. Tapi tetap pakai SL karena harga udah cukup tinggi ya terbangnya. Tapi target TP kita ada di 1942 untuk XAU USD. Dan tadi yang tanya pound sterling GPY, pound sterling yen. Harga yen itu kemungkinan kita lihat tadi analisa pound sterling udah di pound sterling USD udah diukur, kemudian kita harus menganalisa yen dulu juga, jadi baru bisa ketemu apa ya, sentimen lah istilahnya. Sentimennya untuk pound sterling yen akan kemana gitu ya. Nah, ini yen di tengah kelemahannya indeks dolar dia nggak turun tapi sedikit rebound karena mungkin dia adalah salah satu safe haven. USD JPY sentimennya yen kemana ya? Mungkin Mas Adi bisa kasih clue buat saya untuk pound sterling JPY mau kemana? Itu dilihat dari analisa pound sterling ya.
counseling JPY. Oh, UJ USD JPY. Kalau kata Pak Adi ini, Pak Adi, market structure-nya untuk USD JPY ini cenderungnya drop. Saya juga live trade beberapa minggu lalu ini sell ya di atas, walaupun kita nggak kena sell limitnya. Tapi arahnya udah bener sell dan target TP-nya belum kena juga kita nih, ada di 104.987. Kemungkinan memang untuk USD JPY masih drop karena market structure-nya ini memang benar kata Mas Adi, kenaikan ini nggak berhasil nge-break SN dimanapun, jadi masih turun lah untuk market structure-nya. Jadi secara USD JPY secara sentimen masih turun. Berarti kita lihat pound sterling yen ya. Kan kalau pound sterling yen gimana Mas Adi? Si up kalau jangka panjangnya. A B C D E. A B C 1 2 3. Jadi ini ada beberapa perhitungan untuk pound sterling yen. Ada pertanyaan lagi nggak, Lid? Sambil aku gambar analisa untuk pound sterling yen. Hati-hati ya. Pound sterling yen. Saya sambil analisa dulu ya. Nah, ini. A B C D E. Kemungkinan untuk Elliott Wave-nya mungkin kayak gini ya, A B C D. Untuk pound sterling yen saya cenderungnya turun karena USD JPY-nya mungkin juga turun dan pound sterlingnya pun juga saya ada analisa turun juga. Mungkin seperti lebih cenderungnya turun untuk pound sterling yen. Target penurunannya tinggal kita gambarkan area SND-nya. Kemungkinan kayak gini targetnya. Paling pendek target penurunannya, wah ini daily. Ya berarti drop gitu aja ya karena masih panjang. Untuk hari ini pound sterling yen kita bedah di A1 tadi daily ya, jadi belum bisa kita konfirmasi di time frame kecil sell-nya di mana begitu ya. Kalau mau sell kemungkinan sell limit dulu nih kita balik ke area FTR-nya. Jadi di ini sinyalnya kita sell limit kali ini pakai pending order limit. Kita sell limit ada di sambil jika ada pertanyaan sambil nunggu saya gambar coret-coret analisa ya. Mari silakan. Jadi secara time frame 1
H1 dan H4 kita bisa sell limit pound sterling yen di 137077 dengan stop loss di 137.346, target take profitnya ada di 133.771. Gitu untuk pound sterling yen. Harusnya ada SND juga. Oke, kurang lebih gitu ya. Silakan jika ada pertanyaan. Kayaknya cukup sepi nih. Tanya dong, Bapak Ibu. Kita kembali ke indeks dolar ya. Indeks dolar masih cukup strukturnya masih cukup kuat untuk penurunannya. Nanti mungkin sedikit ketahan di 93.507. USD CAD, ada yang tanya USD CAD. Oke, USD CAD kemarin kita paparkan ada support, ada resisten kuat di 1.32.361 dan kemungkinan harga akan drop dan memang udah terjadi drop ya harga ya. Dan target dropnya ada di cukup dalam di sekitar 1.30217 target drop USD CAD. Ya, sekitaran itu. Target dropnya ada di 1.30238. Karena memang resisten kemarin yang kita poinkan di USD CAD nggak di break, cuman ada menciptakan false break, tapi closing candle-nya masih di bawah area resisten yang kita berikan, yang kita gambarkan. Ya, arahnya masih turun sampai di 1.30200-an lah sekitar itu. Oke. Jika ada pertanyaan lagi mungkin indeks atau apa silakan. Ada juga produk GK Invest Semarang yang lain misalnya CFD. Ini juga numpang promo bentar program Sustainable Growth ya. Jadi Sustainable Growth itu visi misinya, soalnya itu adalah Bapak Ibu semua bisnis tradingnya tumbuh secara berkelanjutan. Nah, itu ada GK Invest Semarang terutama memang menciptakan program itu Sustainable Growth. Isinya ada bootcamp pelatihan selama 3 bulan full bagi Bapak Ibu yang berminat. Maksudnya 3 bulan tuh seminggu 2 kali, nggak full amat. Jadi seminggu 2 kali. Tapi kita bisa konsultasi konsultasi materi ya ke mentor-mentornya nanti. Itu diajarin dari basic sampai advance, ada semua di situ. Bagi yang berminat, silakan hubungin salesnya masing-masing, daftar bootcamp dong gitu ya. Nanti bisa diteruskan ke saya, karena saya memang yang memegang program Sustainable Growth-nya. Kemudian juga ada kita program Signal. Nah, Signalnya ini ada beberapa segmen produk bisnis, for bisnis resikonya di bawah 5%, kemudian segmen profesional resikonya di bawah 10% dan segmen basic resikonya di bawah 25%. Tentu range profitnya juga di atas dari resikonya. Tapi kita bicara resiko dulu karena faktanya memang 90% trader loss gitu ya, trader loss MC itu. Itu bukan rahasia lagi. Jadi memang faktanya walaupun perih memang seperti itu. Jadi
kita harus memperdalam materi keilmuan, kemudian kita juga harus bisa jaga MM juga. Di sustainable signal itu nanti kita memberikan, selain memberikan analisa take profit, kita juga memberikan panduan MM agar akun Bapak Ibu bisa tumbuh sustainable gitu ya. Tergantung nanti dari deposit yang Bapak Ibu beri Bapak Ibu investkan gitu ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan lagi? XAUUSD apakah ada kemungkinan turun? Of course yes. Kalau kemungkinan naik turun itu pasti ada semua. Kita nggak apa, kita bukan analisator yang bisa nentuin harga market kemana ya, tapi penurunannya mungkin ya itu tadi, apabila SL kita di break 1901 mungkin kembali turun, jadi nanti harganya sideways ya bentuknya, jadi nggak jadi naik tapi sideways dia satu ini, bentuknya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti ini, triangle ya, jadi bentuknya triangle, ternyata gitu. Apabila segitiga atas ini nggak break, kemungkinan masih ada kemungkinan triangle, nanti mungkin baru bisa buy ada di bawah 1895-an atau 1899 sekitaran itu. Cuman kita kan pakai SL aja, atau misal saya paparkan pemetaan seperti ini bagi yang mau scalping sell ya it's okay. Tapi arah majornya saya paparkan adalah kenaikan. Kalau saya pribadi sebenarnya karena bisa trading dan menggunakan MM yang baik, itu nggak perlu stop loss sebenarnya, karena kita tahu harga akan naik ya. Maksudnya kita yakin analisa harga akan naik gitu kan. Jadi apabila kita buy di sini kemudian dites sampai ke 1897 dengan MM yang baik ya it's okay, kita tahan aja, nggak usah pakai SL. Misalnya kita buy sekarang gitu sih. Jadi saya lebih nggak suka SL karena udah merelakan kerugian kita gitu. Akan tapi disyaratkan memang kita harus tahu arah marketnya dengan benar, kemudian menggunakan MM yang baik. Tapi ini struktur candlenya di H4 juga udah cukup bullish, kemungkinan analisa buy now tadi masih kita pegang ya. Dengan SL ada di 1901. Begitu. Untuk XAUUSD. Oke, mungkin cukup sekian Pak Rudi atau Pak Randy mau menambahkan, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Tadi Mas Putra tanya ya, ada kemungkinan untuk XAU turun atau tidak? Itu kemungkinannya ada tetap, tapi range majornya naik. Batasannya ini ya, apabila garis triangle ini nggak di break naik ya harga akan tetap turun mengetes garis triangle bawahnya. Begitu perjalanannya. Kalau nggak tembus ya kita switching sell juga it's okay ke garis bawahnya, triangle bawah. Begitu ya. Ada yang tanya lagi silakan sebelum saya closing acara live trade malam ini. Sepi ya, mungkin lagi pada weekend, lagi malam Sabtu. Kita lihat di XY-nya lagi. XY-nya ada sedikit kekuatan pantulan rebound naik di garis trend dan ada sedikit supply and demand di situ. Mungkin kita lihat di time frame kecilnya apakah ada target kenaikannya di
ini ada sedikit rebound dari penurunan indeks dolar. Jadi, mungkin ini cukup PR kalau memang garis tren ini nggak jadi ditembus turun lagi. Cukup PR bagi strategi pelemahan indeks dolar ya. Tapi selama kenaikannya belum mematahkan area tren penurunan, saya tetap strateginya adalah penurunan indeks dolar. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin silakan. Jangan biarkan saya kesepian di sini. Oil ya, biasanya coba kita analisa oil ya. WTI crude oil. Crude oil. Crude oil kemungkinan harga akan sideways. Jadi bentuknya sideways di harga 41 sampai di harga 3736-an. Jadi akan mantul-mantul di area itu. Ini ya. Karena harga akan turun ke 37, kemudian dia akan naik lagi ke 41 dan seperti itu teruslah ya. Sampai mana yang break lah, atas atau bawah, baru nanti kalau break atas dia akan menuju harga 42 gitu. Secara technically seperti itu dan secara fundamental memang harga oil ada harga keseimbangannya. Mungkin ada yang tanya lagi, silahkan. Saya kangen ada yang ngasih salam-salam ke floating gitu, malam ini nggak muncul. Salam ke floating, Pak. Biasanya ada yang ngasih salam gitu ya di kolom komen. Memang trading harus dibawa pan aja ya, jangan bisnis lah, jangan kita juga punya kehidupan masing-masing, maksudnya ya stay dalam jangkauan aman aja. Jadi kita bisa melakukan kehidupan kita dengan nyaman. Belum ada pertanyaan lagi Pak Rudi, gimana Pak Rudi? Mungkin cukup sekian aja mungkin ya. Sepi juga ini Pak. Ada pertanyaan? SAU sekarang gimana Mas? Oh tadi terlambat ya. Bapak kita jawab lagi XAU USD. Wow, harganya turun lumayan cukup deras. Nah, ini nih. DXY-nya tadi memantul di area itu. Mungkin XAU akan menuju segitiga bawah ini ya, segitiga triangle bawah. Mungkin bisa gimana ya? Kalau locking cell pendek juga atau asalnya dipanjangin aja ini. 19 berapa? Oh, gimana sih Mas Randy? Yaitu kalau 1901 terbreak dia akan ngetes ke 1890-an lagi untuk menyentuh triangle bawahnya. Jadi tadi posisinya memang cukup kuat posisinya untuk tadi saya open buy now itu posisinya udah hampir break, udah ini ya, cuman memang belum closing candle. Tadi saya sebenarnya mintanya closing candle tapi masih
sekitar 40 menit masih nunggunya lama sekali. Nah ini makanya memang kita suruh nunggu closing candle tuh ya kejadiannya seperti ini gitu kan. Nah, jadi sebenarnya baiknya ada di bawah di 1895 kalau memang harganya turun seperti ini. Jadi range-nya XAU sementara sideways di segitiga triangle ini ya. Dan kemudian break mana gitu kan. Kalau saya cenderungnya break atas karena memang strategi kita adalah pelemahan indeks dolar untuk sementara ini. Jadi sementara ini tren turun indeks dolar belum dipatahkan. Jadi bisa buy lagi ya jadi 1890-an. Cuman memang kondisi ini mungkin kalau 1901 ini di break mungkin dipasang sell stop, tapi kan nanggung juga ini posisi pendek sebenarnya. Kalau menggunakan MM yang baik masih aman lah untuk turun segitu. Baru stop lossnya nanti ada di 1879. Jadi kalau mau buy limit di 1895, stop lossnya ada di 1879. Begitu ya. Untuk XAUUSD gambarnya seperti itu, cukup sideways di area itu. Jadi memang baiknya kita nunggu closing candle dulu ini tadi, tapi mungkin ya kelamaan kan untuk menunggu closing candle. Jadi memang Bapak Ibu sebenarnya harus bisa memahami materi medannya masing-masing. Buy di 1895. Bagi yang tanya XAU buy di mana? Buy kapan? Buy di 1895 apabila harga ini turun ke mengebreak area 1901 ya, tapi ini sebenarnya ada SND di area ini. Kalau dari strukturnya itu dia akan sideways di area segitiga ini. Itu di 1895. Gitu. Atau buy stop misalnya udah break area atas tuh buy stop di 1916 gitu ya. Jadi tapi nanti takutnya false break lagi kayak tadi gitu. Gitu aja ya. Ada yang ditanyakan lagi? Lebih enak sebenarnya kita ngobrol langsung ketemu ya daripada di lewat chat-chat gini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin silakan. Jika 5 menit, mungkin kasih waktu 5 menit lagi ya. Apabila 5 menit belum ada yang ditanyakan lagi, mungkin live trade malam ini kita sudahi gitu ya. Oke, 5 menit lagi saya sambil ngelihat harga-harga perkembangan dari indeks dolar. Jadi mungkin ini yang trading di GK Invest udah pada withdraw ya, makanya sepi. Mau pada weekend gitu ya. Memang di GK Invest Malang ini rutinnya Kamis Jumat atau mungkin jadwalnya harus diganti aja Pak. Setiap hari Jumat kayaknya sepi. Kecuali momen NFP ya biasanya malah ramai. Indeks dolar masih reboundnya masih cukup kuat di area garis trendline ini dan di daerah harga tadi memang ada support ya, support kecil. Oke, silakan jika ada pertanyaan.
Tinggal 3 menit lagi waktunya bertanya. Bagi yang mau belajar silakan hubungin sales masing-masing. Kita ada program bootcamp. Itu kita belajar selama 3 bulan, 3 bulan, selama 3 bulan dan seminggu 2 kali ya kita belajar di situ. Mungkin Mas Randy ada yang mau ditanyakan, silakan. B sekarang aman Mas, XAU. Oh, XAU. Tadi areanya seperti itu. SND terdekat ada di 1904-an ini ya. Kemudian apabila 1901 di break, dia akan menuju trendline channel segitiga ini, baru kemudian dia akan melanjutkan kenaikan. Jadi area masih mantul-mantul di sinilah untuk XAU. Antara 1912 sampai 1894-95-an. Masih belum ada yang breakout atas atau bawah. Jadi sementara areanya masih seperti itu. Cuman memang indeks dolarnya udah cukup turun strukturnya, seperti dari Euro USD, kita juga strukturnya cukup bullish gitu ya. Jadi Euro USD bisa di take profit di 17.895. Tapi itu TP1, TP2-nya ada di 19.600 untuk Euro USD. Gitu ya, Bapak Ibu. Karena belum ada yang tanya lagi, mungkin kita serahkan ke Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Oke, para traders yang saat ini masih menyaksikan live trading kami dari GK Invest cabang Semarang. Tadi sudah disampaikan sama teman saya Hans Junior, analisa secara teknikal dari beberapa pair untuk di forex sama emas. Nah, ini khusus yang di emas ini, kalau menurut saya sih banyak pecintanya sih ya, banyak yang suka transaksi emas karena pergerakan emas ini yang naik turun, kadang naik terus, kadang juga turun terus, kadang juga naik turun gitu kan ya. Jadi itu yang menyisakan banyak orang untuk penasaran gimana caranya mengambil peluang di tengah fluktuasi emas yang volatilitasnya sangat tinggi sekali. Nah, oh ya, tadi dari ada data ekonomi dari Amerika, dari Amerika, retail sales itu dirilis nilai angka aktualnya 1,9%, 1,9%, jauh di atas prediksi analis dan juga jauh di atas data terakhir yang data terakhir untuk retail sales. Data terakhir 0,6, prediksi analis 0,7%. Dan keluarnya 1,9%. Jadi sangat luar biasa banyak sekali. Jadi membuat harga XAUUSD untuk emas itu sempat turun sampai di 1906 lah ya, 1907. Bahkan tadi sempat menyentuh di 1913. Nah, seperti itu. Jadi mungkin bagi Anda yang tadi pagi dapat share analisa teknik pagi jam 6, nah itu ada analisa emasnya juga menyentuh sell limit lah ya, range antara 1912 sampai 1920. Nah, itu ada menang. Nah, di situ paling enggak 12 dapat lah ya, turun sampai di 1906. Kemudian untuk pound sterling masih anteng. Jadi bagi Anda untuk yang mempunyai posisi pound sterling agak sedikit berhati-hati minggu depan.
kelanjutan dari negosiasi Brexit itu masih tetap dilanjutkan. Jadi bagi Anda lebih bijak untuk kalau transaksi pound sterling diperhatikan jumlah lot, diperhatikan modal. Nah, itu sangat penting sekali karena khawatirnya fluktuasi harga ini sangat besar sekali sehingga mungkin kita bisa dapat profit dengan cepat atau kita juga loss-nya juga bisa cepat juga. Nah, sama-sama gitu kan ya. Gitu. Jadi agak sedikit berhati-hati untuk beberapa minggu terakhir ini untuk transaksi pound sterling. Kemudian untuk nanti malam jam 9 malam itu ada berita dari Inggris, data ekonomi dari Inggris, data ekonomi dari Amerika. Sentimen konsumen itu nanti akan dirilis jam 9 malam. Dari prediksinya kemungkinan ada strong untuk US. Dari data terakhir 80,4 diprediksi 80,5. Jadi ada kenaikan untuk di sentimen konsumen. Nah, nanti jam 9 malam nanti bisa disimak pergerakan emas seperti apa, apakah sama seperti ketika retail sale dirilis penguatan untuk US atau malah dia berbalik lagi, berbalik arah. Oke, saya rasa cukup untuk acara kita live trading bersama GK Invest Semarang. Tadi yang sudah disampaikan Hans Junior, mudah-mudahan bermanfaat. Para traders, para nasabah GK Invest Semarang juga sudah mencatat. Tadi analisanya sudah mencatat materi, buy limit, sell limit, buy di berapa, sell di berapa, stop loss di berapa, take profit berapa, itu paling enggak sudah dicatat. Kalau misalnya mungkin menurut Anda analisa itu sesuai dengan mungkin sama lah ya, katakanlah mungkin sama dengan analisa Anda, nah silakan Anda manfaatkan peluang tersebut. Nah, tapi kalau mungkin berlawanan, nah mungkin bisa Anda bisa dipikirkan lagi. Jadi kita tetap ada disclaimer untuk live trading, bijak di dalam bertransaksi, jumlah lot, kemudian jumlah modal, memanfaatkan peluangnya juga sama, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk acara live trading. Saya Rudi Oktrianto dari tim R&D, juga teman saya Hans Junior. Kita mohon pamit, mohon undur diri. Ketemu lagi di minggu depan di acara live trading di hari Kamis. Tetap semangat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.